A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum fil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli asrafu salatu wa taslim ala sayyidil wujud nurullah nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, teman-temanku sekalian, kali ini kita akan masuk lagi dalam tema itu tentang akhir zaman untuk mengetahui rentetan-rentetan tanda-tanda hari kiamat. Yang mana rentetan-rentetan tanda-tanda hari kiamat ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di 1400 tahun yang lalu. Jadi dalam hadis akhir zaman akan kita jumpai semua perkataan yang diceritakan Nabi Muhammad tentang masa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu yang mana Nabi Muhammad SAW itu telah menyebutkan bahwa masa yang akan kalian temui itu ada memiliki 5 fase masa yang akan kalian temui. Di fase yang pertama itu di mana Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah umat. Kemudian digantikan dengan fase yang kedua, yaitu Khulafa Rasyidun. Khulafa yang terkumpul kepadanya itu 2 kepemimpinan, yaitu kepemimpinan pemerintahan dan kepemimpinan ilmu, yang mana masanya itu 30 tahun. Dan Khulafa Rasyidun itu terdiri dari 6 orang. Pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di saat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu jatuh, Sayyidina Hasan itu menyerahkan kepemimpinannya kepada Sayyidina Muawiyah karena menghindari jangan sampai ada kelanjutan tentang pertikaian di tengah-tengah umat yang menumpahkan darah, sehingga Sayyidina Hasan itu rela menurunkan kepemerintahannya selama 6 bulan, menjabat menjadi seorang khilafah yang menggantikan kekhilafahannya Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu ini kepemimpinannya itu dirampas oleh Muawiyah. Maka terbagilah kepemimpinan tadi menjadi 2. Kepemimpinan yang pertama itu kepemimpinan pemerintahan itu dipegang oleh Muawiyah. Kemudian kepemimpinan ilmu itu dipegang oleh Sayyidina Hasan. Jadi 2 kepemimpinan tadi ini berjalan masing-masing. Sayyidina Hasan pegang ilmu, Sayyidina Muawiyah pegang pemerintahan. Di masa kepemerintahan Muawiyah terjadilah konflik di tengah-tengah umat itu yang dikenal oleh umat Islam dengan pembantaian keturunan para keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Karbala, di mana Sayyidina Husain, keluarga Nabi, dibantai di peristiwa Karbala. Kemudian konflik itu menjadi berkepanjangan, maka terangkatlah khilafah berikutnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang memberi kedamaian di tengah-tengah umat, yang menyelesaikan konflik yang besar di tengah-tengah umat. Makanya dia itu dikatakan juga seorang khilafah, seorang khilafah Rasyidun, karena dia memiliki 2 kepemimpinan tadi itu,
ilmu dan pemerintahan yang bisa menyelesaikan konflik di tengah-tengah umat. Kemudian setelah Khulafa Umar bin Abdul Aziz tadi ini, tergantilah khilafah yang berikutnya itu, yang mana naiknya, runtuhnya kekhilafan Muawiyah, keruntuhan khilafah Bani Muawiyah ini, yaitu kekhilafan yang dipimpin tadi oleh Muawiyah. Dikatakan dia itu dinasti Umayyah sebenarnya. Dinasti Umayyah tadi ini dipimpin, kepemimpinannya itu dipimpin oleh Muawiyah. Keruntuhannya itu digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Di dinasti Abbasiyah inilah maka terjadi juga yaitu yang dikenal dengan terbitnya ulama-ulama yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi tadi itu sudah masuk ke kita toh, yaitu 5 fase yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Fase kenabian di mana Nabi Muhammad SAW diutus, kemudian fase khilafah Rasyidun, yang mana di tengah-tengah umat itu Khulafa Rasyidun ini memiliki 2 kepemimpinan yang dia miliki tadi, ilmu dengan pemerintahan. Dia berdiri di mi'raj kenabian, di atas mi'raj kenabian. Kemudian dia punya umur itu 30 tahun kata Nabi Muhammad. Masanya itu 30 tahun. Kemudian digantikan dengan sistem kerajaan yang menggigit. Nah, di sistem kerajaan yang menggigit tadi ini, maka di situ terbitnya dinasti Umayyah. Yang mana dinasti Umayyah itu adalah kepemimpinan Muawiyah. Kemudian masuk dinasti Abbasiyah menggantikan kepemimpinan tadi ini dinasti Umayyah. Di dinasti Abbasiyah ini lahirlah seorang pemimpin-pemimpin Islam, yaitu seperti Al-Khawarij, bapak matematika. Dia itu penemu simbol-simbol dalam ilmu matematika seperti X, Y, AD yang menggantikan huruf-huruf Romawi, dan dia juga penemu angka 0 dalam ilmu matematika. Yang kedua, Ibnu Sina, yaitu bapak kedokteran. Dalam dunia barat dikenal Avicenna. Dia ilmuwan yang di bidang kedokteran. Namanya itu Ibnu Sina. Kemudian dia juga menguasai ilmu medis, bahkan jadi rujukan utama dalam universitas Eropa modern saat ini. Yang kemudian itu Jabir bin Hajam, bapak kimia modern, menemukan teknik laboratorium, kemudian serta menemukan zat-zat kimia, penemu zat-zat kimia, yaitu ulama tadi itu namanya Jabir bin Hajan. Kemudian dia menemukan metode ilmiah dan aplikasi industri. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya itu Ar-Razi, pakar kedokteran. Dia ulama yang di masa tabi'in tadi itu, di Bani Abbasiyah. Namanya Ar-Razi, pakar kedokteran. Ada lagi ulama berikutnya itu Al-Farabi, menguasai ilmu matik, ilmu tentang disiplinnya logika, yang mempelajari metode dan jadi Al-Farabi ini menguasai ilmu matik, yaitu ilmu tentang disiplin logika yang mempelajari metode dan kaidah, membedakan proses berpikir logis dan sistematis dalam mengambil kesimpulan. Itu ulama kita itu namanya Al-Farabi. Ada juga dan banyak lagi ulama-ulama yang di Bani Abbasiyah. Sampai kejadian itu di masa Abbasiyah ini, runtuhnya pemerintahannya itu, yang mana terjadi tragedi besar kan. Bagaimana itu apalagi keilmuan
yang ada di Irak tadi ini, di dinasti Abbasiyah ini diruntuhkan oleh bangsa Mongol pada waktu itu. Terjadi pembantaian umat Islam pada waktu itu, sampai ada seorang khalifah yang dari Mesir yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan bangsa Mongol tadi. Itu dinasti Abbasiyah. Kemudian di saat keruntuhan tadi itu dinasti Abbasiyah, maka keruntuhannya para khalifah di dinasti Abbasiyah tadi, terjadilah negeri-negeri yang kecil. Umat Islam ini menjadi negeri-negeri yang kecil, terbagi-bagi. Kemudian berdirilah saat itu kekhilafan yang berikutnya, yaitu dinasti Turki Utsmani. Dia memimpin itu, kepemimpinannya itu selama 600 tahun. Kepemimpinan Turki Utsmani. Dan runtuhnya pemerintahan Turki Utsmani ini di tahun 1924. Jadi di masa dinasti Turki Utsmani ini, itu keruntuhannya itu di tahun 1924, yang mana di dalamnya itu ada masa-masa Maudaunam, yaitu Yahudi Maudaunam, Yahudi Zionis, yang mana di masa itu mereka itu masuk ke dalam pemerintahannya Turki Utsmani dan menjatuhkan itu kekhilafan Turki Utsmani, yaitu Abdul Hamid II. Kemudian digantikanlah dengan Mustafa Kemal Atatürk, yaitu dia yang mendirikan itu, menggantikan sistem kekhilafan dan mendirikan Turki modern, yaitu pendiri Republik Turki modern. Nah, disinilah kejadian itu, di mana fase yang keempat tadi itu tidak adanya kepemimpinan Islam. Eranya itu 100 tahun saja, saudara. Dari 1924, 100 tahun masa yang dijanjikan oleh Nabi, di mana umat Islam ini tidak memiliki kepemimpinan. Jadi disitulah fase di mana itu terakhirnya fase yang ketiga tentang kerajaan yang menggigit. Jadi dari kerajaan menggigit ini kita dapat tiga masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani, yaitu Abdul Hamid II, seorang khilafah, sistem khilafah yang dipakai yang bertahan selama 600 tahun kepemimpinannya. Terus diselip di dalamnya itu masuk Yahudi Daunam, yaitu Yahudi Zionis, yang menjatuhkan kekhilafan ini, kemudian menaikkan penggantinya Abdul Hamid II itu dengan sosok Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki modern. Maka di saat itu kita masuk di era yang keempat yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, bahwa umat Islam ini masa-masa tidak ada kepemimpinan. Itu masanya itu sampai 100 tahun di dalamnya. Maka disitulah terjadi umat Islam menjadi negeri-negeri yang kecil. Kemudian masuk di masa Gausah. Masa itu masa banyak kesombongan dan popularitas terjadi di dalamnya. Mulai muncul itu masa-masa banyak kesombongan dan popularitas. Kemudian negeri Islam menjadi beberapa negeri yang kecil, yang mana di sana terjadi penjajahan kolonialisme, penjajahan penguasa penuh wilayah tersebut, monopoli ekonomi, kemudian menerapkan gaya hidup yang tidak Islami wajib diikuti, dan menerapkan amalan sekuler tentang pemahamannya memisahkan urusan dunia dari ajaran atau pengaruh agama. Kemudian masa
di mana masa-masa bermain dengan pemikiran mereka, yaitu mengutamakan ilmu dibandingkan agama, hingga munculnya sebuah teori ilmiah yang menentang hakikat sebuah agama. Dan suksesnya adalah penyebaran pemikiran komunisme di dunia dan pengetahuan ateisme, macam seperti ilmu-ilmu teori, ilmu alat yang tidak melibatkan penciptanya, dan tidak melibatkan bahwa segala ilmu pengetahuan itu berasal dari Allah. Itu sudah kita jelaskan itu kemarin. Jadi ini hanya mengingatkan ulang di mana pembahasan yang kemarin itu, supaya kita itu masuk ke pembahasan berikutnya itu bisa rentetannya itu bisa teratur dengan rapi seperti itu. Ini masa di mana tidak ada lagi khilafah pemimpin umat Islam. Terjadilah masa-masa tadi itu, masa-masa Gausa tadi itu, yang munculnya popularitas, negeri Islam menjadi negeri-negeri yang kecil, penjajahan penuh wilayah tersebut dengan apalagi keutamaan materialisme itu lebih utama daripada agama. Itu seperti monopoli ekonomi, menerapkan gaya hidup yang tidak Islam wajib diikuti. Ini materialisme. Kemudian dan menerapkan amalan sekuler, paham yang memisahkan antara dunia dari ajaran dan pengaruh agama. Kemudian masa bermain-main yang memisahkan ilmu pengetahuan dengan agama, yang mengutamakan ilmu pengetahuan daripada agama, sehingga masuk itu pemikiran ateis di dalamnya. Kemudian masa di mana mengambil kesempatan dari yang terjadi di masa sebelumnya, yang mana masa-masa di mana kekuasaan kaum muslimin ada di tangan non-muslim. Jadi di masa ini ketika tidak ada kepemimpinan umat Islam tadi itu, masa di mana mereka itu mengambil kesempatan dengan runtuhnya kekhalifahan tadi, mereka gunakan untuk masa-masa di mana kekuasaan kaum muslimin ada di tangan non-muslim. Dan Nabi Muhammad sudah menyinggung juga tentang hal ini, bahwa orang-orang Islam akan memberi kekuasaannya pada orang-orang kafir. Umat Islam banyak, tapi kalian seperti buih. Hampir saja bangsa-bangsa seperti orang-orang yang kafir tadi itu makan seperti mengerubungi piring makanan, kata Nabi Muhammad. Hampir saja bangsa-bangsa seperti orang-orang yang makan mengerubungi piring makanannya. Kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana umat Islam pada waktu itu? Apakah banyak?" Mereka banyak, tapi seperti buih, tidak berdaya. Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad, yaitu yang menyinggung tentang bahwa orang-orang Islam akan memberikan kekuasaannya kepada orang-orang kafir. Jadi pada waktu itu, di saat itu, orang-orang kafir yang mengatur kaum muslimin dari urusan politik, hukum, ekonomi, dan juga pendidikan, mengontrol kehidupan umat Islam dan mengontrol perdamaian dan peperangan mereka. Itu disinilah kejadian di saat itu kan, orang-orang kafir itu yang mengatur, orang-orang kafir yang mengatur kaum muslimin dari urusan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, mengontrol kehidupan umat Islam, mengontrol perdamaiannya, dan mengontrol peperangan mereka. Ini yang terjadi saat ini. Kita bisa lihat bagaimana kejadian di tengah-tengah ini, di mana umat Islam itu semua dalam kekuasaannya orang-orang kafir. Ini masa tidak ada kepemimpinan umat Islam. Runtuhnya kekhilafahan tadi itu di dinasti Turki Utsmani.
Jadi saudara-saudaraku, saudara-saudaraku semuanya, teman-temanku, kita sudah paham toh bagaimana itu di masa tidak ada kepemimpinan umat Islam, apa yang terjadi di dalamnya. Nah, kemudian setelah tadi peristiwa kejadian tadi itu tentang hilangnya kepemimpinan umat Islam, di ujungnya kan masanya mereka itu hanya 100 tahun. Di ujungnya itu kemudian masuk di masa-masa peperangan. Inilah masa-masa peperangan. Kita ini berada di ujung, yaitu yang dikatakan Nabi itu eranya tidak ada kepemimpinan umat Islam. Yang umat Islam itu hanya seperti buih. Itu fasenya selama 100 tahun. Kita di ujung 100 tahun itu. Maka masuklah di masa-masa peperangan sudah saat ini. Karena di masa ini puncaknya ilmu pengetahuan modern tadi itu, yang ateisme itu sudah meningkat semakin tinggi. Di mana orang itu menciptakan robot, membuat suatu robot. Mereka seperti Tuhan sudah. Membikin juga seperti Tuhan membikin manusia. Apalagi munculnya aplikasi-aplikasi, manusia itu sudah tidak berbicara kepada manusia sudah. Dalam membahas ilmu pengetahuan. Mereka itu berbicara kepada robot, berbicara kepada aplikasi. Menurut aplikasi, apakah ini? Menurut aplikasi, kenapa begini? Nah, baru dia jawab ini dan ini. Itu puncak ilmu pengetahuan. Itu fitnah yang sangat besar. Yaitu di mana fitnah itu orang tidak mau mengambil ilmu dari sanadnya. Sanad ini, yang mana sanad ini berterus ke sanad berikutnya, berterus ke sanad berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Putusnya sanad ilmu dengan hadirnya aplikasi menggantikan sistem manusia yang menjelaskan tentang perkara ilmu pengetahuan. Itu puncaknya ilmu pengetahuan jahiliyah modern yang saat ini. Maka masuklah masa-masa peperangan. Dimaksud masa-masa peperangan ini keruntuhan sistem dan pemerintahan era jahiliyah modern. Era ateisme. Di masa-masa peperangan ini, di ujung fase ketidakadanya pemimpin umat Islam, yaitu masuk masa terjadinya keributan di negeri-negeri Islam. Karena negeri-negeri Islam ini terpecah belah, maka terjadilah keributan di negeri-negeri Islam. Dan masa jatuhnya berbagai pemerintahan. Ini sudah digambarkan Nabi dari 1400 tahun yang lalu. Kabar-kabar ini sudah ada tentang tanda-tanda hari kiamat. Masa terjadi keributan di negeri-negeri Islam dan masa jatuhnya berbagai pemerintahan. Kemudian munculnya fitnah-fitnah. Di masa ini berjalan beberapa dekade, beberapa waktu saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan hal-hal tersebut dengan beberapa isyarat. Akhir dari masa ini adalah fitnah Syam. Dengar baik-baik itu. Masa tadi peperangan itu mulai masuknya keributan, terjadi keributan di negeri-negeri Islam. Kemudian masa jatuhnya berbagai pemerintahan. Kemudian munculnya fitnah-fitnah. Dan masa ini berjalan beberapa dekade, beberapa waktu. Nabi Muhammad SAW menentukan hal-hal tersebut dengan beberapa isyarat. Akhir dari masa ini adalah fitnah Syam. Tahukah di mana fitnah Syam itu? Negeri Syam itu tahukah di mana? Yaitu Palestina. Itu negeri Syam. Palestina. Itu negeri Syam. Palestina. Berakhirnya semua itu fitnah
kata Nabi Muhammad, yaitu akhir dari masa ini adalah fitnah Syam. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda tentang negeri Syam, bahwa kejadian fitnah yang terjadi di Syam itu berawal dari permainan anak kecil, dan akhirnya dari hal itu adalah suruhan dari langit. Dengar baik-baik ini. Nabi Muhammad bersabda bahwa awalnya fitnah Syam itu dari permainan anak kecil, dan akhir dari hal itu adalah suruhan dari langit. Wahai penduduk bumi, inilah imammu, maka ikutilah dia. Jadi fitnah Syam tidak akan berhenti sampai datangnya Imam Mahdi. Jadi seperti itu. Jadi kita melihat tentang keutamaan Syam. Syam itu sekarang dikatakan Nabi itu terpecah belah sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sebutkan. Rasulullah sudah katakan itu, Irak akan dilumat seperti menyamak kulit. Yaitu kejadian dinasti Abbasiyah, kota yang dulunya merupakan pusat ilmu pengetahuan, kemudian dihancurkan di era dinasti Abbasiyah tentang peristiwa Mongol toh. Kemudian Syam akan dipecah belah seperti halayan rambut. Nah itu terpecah belahnya itu menjadi Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Rasulullah SAW bersabda, ketika kami bersama Rasulullah SAW, kami mengadu tentang kekurangan sandang, kefakiran, dan kemiskinan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah demi Allah, kegemilangan kalian lebih aku takuti pada kalian. Kegemilangan yaitu harta kalian, harta yang kalian pikirkan, lebih aku takutkan pada kalian daripada kemiskinan. Ketahuilah, kata Rasulullah. Jadi saya ulang itu, ketika Rasulullah SAW bersabda di depan para sahabat, Rasulullah kata, ketika kami bersama Rasulullah, kami mengadu tentang kekurangan sandang, kefakiran, dan kemiskinan. Kemudian Nabi SAW bersabda, ketahuilah demi Allah, kegelimangan harta kalian lebih aku takutkan pada kalian daripada kemiskinan. Ketahuilah demi Allah, kegelimangan harta kalian lebih aku takutkan pada kalian daripada kemiskinan. Demi Allah, perkara ini akan tetap pada kalian sampai Allah bebaskan wilayah Persia, wilayah Romawi, dan wilayah Irak untuk kalian, sehingga terbentuk 3 kelompok pasukan. Pasukan di negeri Syam, pasukan di negeri Irak, dan pasukan di negeri Yaman. Sehingga seorang lelaki diberi 100 dinar, namun ia merasa tidak puas. Kemudian Ibnu Hawalah berkata, wahai Rasulullah, pilihkan tempat untukku jika aku menjumpai hal itu. Rasulullah SAW berkata, aku memilih negeri Syam untukmu, karena Syam adalah pilihan Allah dari negeri-negerinya, dan di sana terkumpul hamba-hamba pilihannya. Wahai penduduk Yaman, hendaklah kalian pergi ke Syam, karena itu adalah pilihan Allah Azza wa Jalla dari negeri Syam. Bagi yang enggan, hendaklah ia memberi air
dari sungai Yaman, karena sesungguhnya Allah telah menjamin negeri Syam dan penduduknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ibnu Hawalah, bila kau melihat khalifah turun di tanah suci, maka telah datang dekatnya gempa bumi, bencana, dan hal-hal besar. Dan kiamat saat itu lebih dekat pada manusia, melebihi tanganku ini dari kepalaku." Nabi Muhammad SAW bersabda, saat terjadinya peperangan yang besar, pangkalan kaum muslimin berada di Gauta, sebuah wilayah di pinggir kota yang dikenal dengan nama Damaskus, salah satu kota terbaik di negeri Syam. Nabi Muhammad bersabda, jika terjadi peperangan yang besar, maka Allah akan mengutus para penolongnya dari Damaskus, dari kalangan budak yang telah dimerdekakan. Mereka adalah tentara Arab yang paling mulia dan paling bagus senjatanya. Allah Azza wa Jalla akan memuliakan Islam dengan tangan mereka. Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa kelompok dari umatku yang tegak di atas pemerintahan Allah, orang-orang yang suka menyelisih, tidak ada yang bisa membahayakan mereka. Kelompok itu akan memerangi musuh-musuh mereka. Setiap kali kelompok itu menyelesaikan peperangan dengan kelompok yang lain, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat kemuliaan suatu kaum dan memberikan rezeki dengan keberadaan mereka hingga hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, kelompok inilah adalah kelompok penduduk negeri Syam. Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman akan keluar api dari Hadramaut yang akan mengumpulkan manusia. Lantas apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, pergilah ke negeri Syam. Kemudian Rasulullah bersabda, kebaikan pada negeri Syam. Kebaikan pada negeri Syam. Kami bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, karena malaikat Rahman mengembangkan sayap di atasnya. Jadi peristiwa tentang negeri Syam dan peristiwa tentang nanti manusia itu pergi ke Syam di dalam pemerintahan Imam Al-Mahdi. Kemudian terjadi gejolak di dalamnya. Kemudian sunyinya Mekah dan Madinah nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Kemudian kemunculan pasukannya Imam Mahdi, yaitu pasukan Panji Hitam, yang mana sudah dikatakan Nabi Muhammad SAW tentang Panji Hitam, Ashabul Rayatusu. Kemudian Panji Hitam dari arah timur, Ashabul Rayatusu, yang dari Yaman, Taif al-Mansurah. Kemudian Ashabul Bai'at. Insya Allah kita jelaskan di penjelasan berikutnya. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian, insya Allah lebih dan kurangnya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah. Kita tutup doa para majelis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.